Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Alhamdulillah ya, kita pada hari ini bisa masuk lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini ada yang nggak masuk? Banyak yang sakit Bu. Siapa aja? Siapa yang sakit? Teja. Nanda Bu. Ya. Iya Bu, Nanda katanya ini izin Bu, ada acara keluarga. Oh iya, siap. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut saja kita akan mempelajari bab berikutnya. Di sini Ibu ada gambar. Coba kalian perhatikan secara sesama ya. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama ini mengenai apa sih? Nih, yang ini. Lagi belajar komputer. Itu lagi belajar Bu. Nah ya, pada gambar yang ini nih yang rada buram itu mereka memperlihatkan bahwa mereka tuh dulu belajar dengan hanya menggunakan kursi. Tetapi, nah selanjutnya yang gambar ini yang rada cerah itu mereka menggambarkan bahwa mereka belajar dengan menggunakan komputer. Ya, Bu. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar pertama ini? Perkembangan zaman Bu, perkembangan teknologi. Nah, ya terus yang kedua juga ya, sama dulu kita nyatet tuh biasanya di buku menggunakan pulpen, terus sekarang bisa pakai HP langsung cekrek gitu. Terus betul. yang ketiga ini dulu juga belajar tuh cuman kayak kita ngeliatin guru ngejelasin di papan tulis. Kemudian sekarang kita bisa melalui proyektor yang biasa kita pelajari. Terus juga ini ada sepeda dan motor. Dulu tuh kita kemana-mana hanya menggunakan sepeda, sekarang bisa motor yang bisa lebih cepat gitu. Terus juga telepon. Dulu telepon hanya ya itu sesuai perkembangan zaman. Sekarang ada handphone yang mana kita dapat informasi yang lebih jauh gitu. Terus juga setrika, yang mana setrika itu dulu tuh memakai batu bara atau arang gitu ya. Sekarang udah ada, tinggal dicolok di listrik. Nah, coba apa yang dapat kalian simpulkan dari yang Ibu, dari gambar-gambar yang ada di sini? Kira-kira Ibu akan menjelaskan mengenai apa? Teknologi Bu, pasti Bu. Soalnya kalau dari zaman dulu ke zaman sekarang tuh yang pesatnya itu kan teknologi Bu, yang berubah itu karena teknologi. Ya betul. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai hadis mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam Islam itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat dianjurkan karena ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan dan jalan untuk kemajuan umat. Nah, Islam memandang ilmu itu sebagai amanah yang harus dicari dan harus diamalkan untuk kemaslahatan atau kebaikan umat Islam dan untuk kita mengetahui kebesaran Allah di dunia ini. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah yang kita mungkin sering dengar ya, sabdanya tuh seperti ini, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya kita menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, pengertian dari ilmu pengetahuan itu sendiri, ilmu pengetahuan yaitu cara kita mempelajari alam dan segala isinya dengan cara yang tersusun gitu. Kemudian pengertian dari teknologi itu merupakan penerapan dari ilmu tersebut untuk membuat alat atau cara yang memudahkan kehidupan kita. Nah, sebetulnya perkembangan ilmu pengetahuan itu sudah terjadi sejak masa kejayaan Islam, yaitu dari masa 7 Masehi sampai
13 Masehi ya. Nah, yang mana para ilmuwan muslim itu mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, ekonomi, astronomi, kimia, fisika, dan biologi. Nah, kira-kira siapa aja sih ilmuwan Islam yang mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi? Al-Khwarizmi, Terus siapa? Ibnu Sina, Terus? Abu Al-Haytami. Ya, benar. Al-Farabi. Ya, nah, yang mana Al-Khwarizmi ini mengembangkan ilmu matematika dan astronomi dari Persia. Ia dikenal sebagai penemu aljabar dan algoritma. Nah, kemudian bukan pembelajaran matematika, bukan bukan masjid aljabar, bukan. Terus kemudian Ibnu Sina, yang mana beliau ini mengembangkan di bidang kedokteran dan filsafat. Kemudian Ibnu Al-Haytami, beliau merupakan seorang fisikawan dan penemu ahli optik yang menemukan prinsip-prinsip cahaya dengan penglihatan. Kemudian sebetulnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sudah ada sejak zaman Nabi. Nah, salah satunya itu ada pada Nabi Adam alaihi salam yang mendapat wahyu dari Allah tentang cara membuat api dengan menggesekkan kayu. Sebagaimana yang kita telah ketahui ya, pada zaman dahulu tuh ketika kita ingin membuat api unggun atau ingin membuat cahaya, kita harus menggesekkan batu gitu ya. Iya. Nah, Praktek Ibu. nggak ada ya, sekarang mah udah modern. Nah, hari ini yang menjadi tonggak awal teknologi dalam memasak dan penerangan. Kemudian juga pada zaman Nabi Nuh alaihissalam yang dikenal dengan pembangunan kapal besar. Iya. Nah, hal ini dapat menampung berbagai makhluk hidup yang menandakan kemajuan teknologi. Nah, kemudian juga pada Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai arsitek yang membangun Ka'bah, yang mana sebuah bangunan monumental yang menunjukkan kemajuan teknologi bangunan dan arsitektur, yang mana kita ketahui Ka'bah itu sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Nah, kemudian Islam itu sangat mendukung umatnya untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah itu telah menjelaskan tentang ilmu pengetahuan sekitar 750 ayat menurut seorang pakar dari Universitas Damaskus. Nah, coba siapa yang bisa Quran surah apa yang menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi? Bu. Surat Al-Mujadilah bukan. Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Oh, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbikal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan pada kata Iqra yang disebut secara 2 kali, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan Iqra wa rabbukal akram. Nah, dalam kata Iqra ini menandakan bahwa betapa pentingnya belajar dan membaca. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi, membaca itu bukan hanya sekedar membaca buku ataupun tulisan, tetapi juga membaca fenomena-fenomena alam yang ada di dunia ini. Kemudian dengan belajar dan membaca, manusia itu dapat menciptakan teknologi-teknologi yang terus berkembang dan berinovasi. Nah, ayat ini juga mengingatkan kepada kita sebagai seorang peserta didik ataupun siswa untuk mengawali belajar kita dengan menyebut nama Allah, seperti dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ataupun membaca doa belajar, agar niat kita dalam mencari ilmu itu bermanfaat dan niat kita itu hanya karena Allah Subhanahu
Ah, Bismillahirrahmanirrahim. An Katsir bin Qais qala kuntu jalisan 'inda Abi Darda fi masjidi fi Mashqa fa'tahu rajulun faqala ya Aba Darda ataituka minal madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin yalghani an tatahaditsu bihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fama ja'a bika tijaratun qala la qala wala ja'a bika ghayruhu qala la qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahlakahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikatu la tad'u ajnihataha li talibil ilmi wa inna talibul ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi hatta itani fil ma'i wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib innal ulama'a warasatul anbiya'i innal anbiya'a lam yuwarithu dina wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu akhda bihadzin wafidin. Nah, dari hadis yang tadi sama dibacakan ya, kita dapat simpulkan bahwa hadis ini itu menjelaskan mengenai seseorang yang menuntut ilmu. Nah, dikatakan juga dalam hadis tersebut bahwa menuntut ilmu itu merupakan salah satu jalan kita menuju surga, yang mana dengan pencarian ilmu itu kita dapat menjalankan suatu yang mulia dan memiliki banyak manfaat. Nah, dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus terus belajar, berinovasi, dan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Serta kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi kita juga harus meningkatkan kualitas hidup orang lain dengan cara kita berinovasi dari adanya teknologi ini. Karena dengan kita berinovasi dengan teknologi, kita dapat mungkin ya memperkerjakan orang lain gitu, karena kita telah mengembangkan teknologi. Terus juga kita dapat memberikan kontribusi secara positif bagi masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan. Kemudian juga ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kita, dan dengan ilmu itu kita dapat mencapai kemajuan yang lebih baik. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, untuk tugasnya Ibu ingin kalian ya mencatat sajalah bagaimana berikan penjelasan gitu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berikan contohnya serta apa saja sih ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah berkembang pada saat ini gitu. Udah itu aja ya. Siap, Bu. Ya.